Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Time frame kita sudah menguasai berbagai macam kondisinya, kita bisa manfaatkan di sana. Setelah kita banyak menguasai time frame, maka tentu yang paling menentukan kita bisa berpeluang atau tidaknya melihat kondisi tren. Maka tentukan di sana trennya. Market yang tidak ada tren ini sangat tidak rekom untuk kita entry. Nah, market yang sangat potensial untuk bisa dapat keuntungan ketika ada kecenderungan, ada tren. Nah, trennya juga ada tren kecil, ada tren besar, ada tren kecil, ada tren besar. Kita bandingkan semuanya. Tren kecil itu yang terdekat dari runningnya, ke arah mana. Kemudian nanti dibandingkan dengan tren besarnya. Contoh misalkan, saya mengambil posisi di time frame H1 untuk di euro atau ganti sekarang di pound sterling ya. Saya masuk di pound sterling. GU, GBP, USD. Nah, saya coba untuk masuk di pound sterling. Tren kita tentukan ya. Trennya bagaimana? Tren kecil atau tren besar ya? Tetap kita tentukan. Tren utama itu kalau kita perbesar begini, ini trennya naik. Ini tren utama namanya. Ya, tren utama yang terdekat di situ naik. Kemudian sempat dia koreksi di sini ya. Trennya naik itu sampai mulai dari sini ya. Oke, naik di sini. Kemudian turun, ini koreksi di tengah tren naik. Maka kita bisa ukur dari retrace-nya ya. Dari retrace-nya kita ukur di sana. Kalau kita amati, kalau kita lihat ini berada di area retracement-nya seperti ini. Nah, ini retrace-nya. Kemudian setelah retrace dia breakout ya, breakout. Perhatikan yang membedakan breakout normal dan breakout yang luar biasa ya. Breakout yang luar biasa ini apa? Ini kalau kita lihat breakout-nya cukup panjang sekali. Ketika sudah breakout, maka perhatikan pergerakan hariannya atau range-nya. Perhatikan levelnya. Ya, perhatikan levelnya di sana. Ini memang kuat sekali ya. Bahkan ada momentum namanya. Dia bergerak kecil, mulai membesar, bengkak. Nah, ketika momentum yang sangat luar biasa panjangnya, ini hati-hati. Ya, kalau dia hanya momentum kecil atau normal, maka dia akan bergerak terus naik, terus turun. Tetapi karena ini luar biasa, tidak ada sumbu sama sekali, dan ini kalau kita ukur sudah cukup panjang ya. Kalau kita lihat dari ring sebelumnya, kalau kita ukur begini, dari atas ke bawah, nah ini adalah di sini ringnya. Potensi tetap ada ya, potensi tetap ada, hanya saja yang perlu kita ingat, yang perlu kita waspadai ketika dia betul-betul luar biasa panjang, melebihi kondisi normalnya candle-candle yang lain atau ring candle yang lain, kemudian tidak ada penolakan ya, atau momentum yang kuat sekali. Nah, seandainya kita sudah memutuskan, misalnya kita sudah memutuskan ini breakout dari retracement ya, kemudian kita entry di sini sell ya. Tidak salah kita menentukannya, semuanya boleh saja ya. Jadi jangan berarti kalau nanti kita entry breakoutnya sudah ada, sudah terpenuhi trigger kita, ya kita begitu saja menyalahkan nanti kondisi pasar. Lah itu kan breakout, harusnya kan turun. Yang mengharuskan turun siapa? Kan kita sendiri ya. Kita sendiri yang mengharuskan turun. Market itu selalu berpotensi dua-duanya. Hanya saja kalau kita membaca tentu punya probabilitas yang tinggi ya. Bukan berarti tapi tidak bisa berbalik. Kita misalkan mengambil posisi sell di sini ya. Maka seperti halnya yang kita sudah sampaikan, begitu masuk, pertama kita perhatikan adalah batasan resikonya, antisipasinya.
simulasinya seperti apa. Nah, kalau di emas kemarin kita ambil 250 hingga 300 di atasnya untuk kita pending order dengan averaging lebih lotnya lebih besar. Kalau di emas kalau di euro berapa? Di pound sterling berapa? Kalau di pound sterling kalau di euro ini antara 100 150, di atasnya kita gunakan untuk pendingnya. Kalau di pound sterling bisa 150 hingga 250. Ya. Kalau kita menggunakan 150 di atasnya, maka yang kita gunakan, yang kita ambil di posisi di sini. Ini untuk buy stopnya di sini. 150 di sini. Ya, kita gunakan 150 sampai 250 untuk di pound sterling. Maka di sini kita ambil posisi buy stopnya. Dengan lot lebih besar ya, kita lot 0,4. Targetnya di mana? Targetnya paling tidak menutup kerugian yang di bawah, itu jaraknya ya hampir sama atau dilebihkan sedikit. Ya, kalau targetnya sekian, misalkan ini di sini. Ini panjangnya sekian, ya kita lebihkan sedikit di atasnya. Kemudian kita taruh di sini TP untuk buy stopnya, SL untuk sell-nya. Begitu tersentuh di sini maka nanti close semuanya. Kita close otomatis. Makanya kita setting yang buy stopnya TP-nya di area ini, kemudian yang sell stop ini SL-nya di sini. Ya, jangan kita ambil profitnya yang kita close kemudian sell-nya kita biarkan. Nanti tidak mengcover, tidak recovery namanya. Recovery itu minimal mencegah kerugian lebih besar ketika yang kita analisakan berbalik dari real time-nya. Sebaliknya, nanti kalau kita mengambil posisi buy pun sama. Kita mengambil antisipasi di bawahnya, atau kita boleh menggunakan batasan resiko kita. Ya, kalau kita menggunakan SL dan TP, ambil posisi sell, targetnya misalnya 300 di bawah, misalnya. Ya, 300 targetnya di sini. Maka nanti SL-nya pun kita bisa tentukan ya. Kita langsung tentukan di sini TP, kemudian SL-nya kita buat yang lebih sedikit ya. Ya, bukan setengah tapi lebih sedikit. Nah, kita taruh di atasnya. Artinya SL-nya di sini. Sehingga ketika tidak turun, dia berbalik naik, ya sudah. Angka inilah yang menjadi batasan resiko kita. Karena sudah menjadi bagian dari aturan main kita ya. Sekitar 230 ya. Kalikan lot 0,2. Tidak ada pending order kalau kita menggunakan SLTP, yang adanya SL dan TP, stop loss dan profitnya. Kita sudah ikhlas di situ. Profit di angka itu, rugi di angka itu. Sudah selesai, itu batasan. Yang tidak boleh, yang tidak direkomendasikan ketika tidak ada batasan, tidak ada target, kemudian kita biarkan tidak jelas jelunturungnya, tidak tahu di mana kita exitnya, itu yang tidak direkomendasikan. Karena yang ada kita ngambang, ya. Trading kita liar, kita berspekulasi tanpa membatasi sampai di mana pergerakan naik dan turunnya. Batasan itu adalah bagian dari manajemen risiko, bagian dari mengurangi tingkat kerugian kita dan mencegah modal kita digerus habis. Kemudian kita perhatikan ketika ternyata dia bergerak naik lagi ya. Oke, ternyata dia bergerak naik lagi. Nah, ketika naik lagi maka tren kecilnya naik sekarang. Nah, ini. Kemudian ada retracement-nya di sini yang karena sebelumnya ini turun, kemudian mencoba melawan naik. Nah, kita abaikan yang jauh, kita abaikan dulu yang tren panjang di sini. Kenapa? Karena belum mampu melewati yang bawah. Kemudian ternyata berbalik lagi. Ini sudah tidak mampu turun, maka mencoba naik. Nah, sekarang begitu mencoba naik, setidaknya arahnya kita amati, arahnya bergerak ke atas. Berarti tren kecilnya
bukan tren kecilnya ya, kecenderungannya masih ke atas. Ini belum ada tren ya. Tren itu setidaknya ada 2 puncak dan 2 lembah tadi. 2 puncak, kemudian 2 lembah. Ini seperti ini ya. Nah, begini. Minimal 2 puncak, minimal 2 lembah, ini baru tren. Nah, di sini ada puncak, di sini ada lembahnya. Ini baru tren naik. Nah, sekarang belum ada. Baru strukturnya ya, baru strukturnya mau naik. Maka kita uji, biar kita ada kehati-hatian, kita uji dari yang merah ini, kemampuan merah ini, kita tarik dari ujung atas ke ujung bawah, dari sini ke bodi yang bawah. Apakah bisa dari sumbunya? Boleh saja, tidak masalah ya, nanti akan dekat-dekat juga. Tapi saya lebih cenderung ke bodinya, karena bodi itu bagian dari real transaksinya ya, bukan yang ditolak ya. Maka saya ambil yang bodinya begini. Kemudian kita tandai ya, kita tandai di situ, kita tandai untuk menguji apakah nanti buyer itu mampu menembus area retracement ini, atau apakah seller mampu menahan laju buyer atau tidak ya. Selanjutnya kita amati begini terus sampai pada akhirnya ada pergerakan yang lebih kuat. Ini sampai saat ini naik juga tidak mampu, turun juga tidak mampu, karena ketika turun minimal dia harus mengalahkan keseluruhan dari merah ini ya. Merah ini kan dari atas ini sampai ke bawah. Setidaknya untuk bisa dilihat arah kecenderungan makin kuat ke bawah, paling tidak harus mengalahkan hijau dulu ya. Merahnya harus turun mengalahkan hijau dulu. Contoh mengalahkan hijau itu seperti ini ya. Ini turun break begini. Sehingga secara visual kita bisa lihat merah ini ketika dia sudah mulai dilawan oleh hijau dan tidak sampai dia menembus atas, hijau ini bisa dimakan kembali ya. Hijau sampai di sini mulai merah lagi. Merah berarti ini jadi sumbu. Setelah jadi sumbu naik lagi jadi bodi lagi, dari bodi hijau ditarik ke bawah lagi jadi sumbu lagi ya. Sekarang jadi merah, mungkin dikuasai merah, kemudian naik sedikit merah lagi ya, naik sedikit jadi merah lagi kalau dia turun ya, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau tergabung jadi merah, maka menambah daftar panjang merahnya begini, sumbunya makin panjang, sehingga ini bisa mengalahkan retracementnya ya, bisa mengalahkan retracement yang tadi kita buat di sini, bisa jauh lebih panjang. Sehingga begitu jauh di sini sudah kelihatan kita bisa manfaatkan untuk entry sell ya. Meskipun harus hati-hati ketika betul-betul berada di wilayah penolakan di situ. Targetnya nanti berada di level di bawahnya di sini. Ya, itu simulasinya ketika nanti naik dan turun. Paling tidak ada gambaran tren yang ada itu kemana ya. Itu tadi yang ketiga, ada tren, tentukan trennya dulu. Kalau datar maka kita wait and see, kita nunggu saja, lebih baik kita nunggu daripada kejebak di dalam floating minus yang panjang.